Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Penyertaan Tuhan bahkan berkat Tuhan selalu menyertai setiap kehidupan kita. Dan biarlah pada pagi hari ini kita datang dan memuji, menyembah Tuhan. Saya yakin dan percaya walaupun kita masih berada dalam ibadah online, tetapi Tuhan hadir bersama dengan kita pada pagi hari ini. Mari bersama tundukkan kepala, bersatu hati. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami Bapa. Berkat-berkat yang telah Engkau curahkan juga dalam kehidupan kami mengucap syukur Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau datang kepadamu membawa pujian penyembahan kami yang terbaik hanya bagi-Mu Bapa. Kiranya Tuhan, Kau datang di tengah-tengah ibadah kami, Kau sertai kami, berkati kami Tuhan. Layakkan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap memulai ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari bersama kita datang ke dalam bait-Nya Tuhan, membawa rasa ucapan syukur kita. Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Katakanlah datanglah. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan apa? Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi siapa? Bagi yang berlindung padanya. Kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk kasih setia-Nya. Katakan bersyukurlah, oh bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya
untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan sebab kasih setia Tuhan selalu baru dalam kehidupan kita. Mari bersama kita siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah melalui pengorbanan Tuhan hidup kita diubah, melalui kebenaran firman Tuhan hidup kita diubah menjadi lebih baik. Mari bersama-sama kita katakan, kemanakah aku dapat pergi? Jauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bersama-sama dengan hati sungguh-sungguh kita naikkan pujian ini. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Seluruh pengabdian tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan kau berharga dan berharga. Besar
sungguh besar, sungguh indah, yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi, dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang tak pernah meninggalkan kita. Kasih-Nya senantiasa menjaga, melindungi, memimpin, menyertai dan bahkan memberkati dalam setiap kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita ketika kita bersama-sama membaca, mendengar serta merenungkan firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan tetap menjadi kesukaan bagi kita dimanapun kita berada, sehingga firman Tuhan itu sungguh-sungguh hidup di dalam diri kita, menguasai kita, memimpin kita, mengendalikan kita, sehingga kehidupan kita menjadi berkenan di hadapan Allah. Mari kita berdoa untuk minta pimpinan dan hikmat Tuhan. Kami kembali datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Pada kesempatan ini, kembali kami hendak bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan pimpin, Tuhan menyertai setiap kami. Biarlah hati kami tetap bersukacita dan beria-ria saat firman Tuhan kami baca dan kami renungkan. Tuhan mengurapi hamba-Mu yang sudah Tuhan siapkan pada kesempatan ini. Biarlah waktu ke depan ini menjadi waktu yang terbaik, yang terpenting, dimanapun kami berada. Sungguh-sungguh kami menghormati firman-Mu. Kami sambut firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Kita akan membaca firman Tuhan pada hari ini dari kitab Filipi pasal 4, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-14. Filipi pasal 4 ayat 10 hingga ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, sebab dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Untuk setiap kita orang-orang yang suka membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, terlebih-lebih yang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya. Dari bacaan nats kita pada hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar tentang bagaimana Paulus bersuka cita.
atau sukacita Paulus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah yang membuat manusia? Apakah yang membuat kita bersukacita? Tentunya banyak hal yang bisa membuat manusia itu bersukacita. Ketika tubuh kita sehat, kita bersukacita. Ketika dalam situasi keadaan yang aman dan nyaman, kita bisa bersukacita. Bahkan ketika melihat anak-anak kita sehat dan baik, semua belajar dengan baik, bahkan naik kelas, naik tingkat, bisa membuat kita bersukacita. Seseorang yang sudah lama ingin mendapatkan pekerjaan, dan ketika pekerjaan itu didapatkan, dia bersukacita. Dan masih banyak hal yang lain yang bisa membuat manusia itu bersukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat bagaimana pernyataan Paulus terhadap jemaat di Filipi, khususnya pada ayat yang ke-10, saudara-saudara. Inilah suasana hati Paulus, suasana yang ada di dalam diri Paulus. Dikatakan sendiri oleh Paulus, aku sangat bersukacita dalam Tuhan. Sekali lagi, aku sangat bersukacita dalam Tuhan. Kalau Paulus bisa bersukacita, kira-kira apa yang menyebabkan Paulus itu bersukacita? Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-10, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sukacita Paulus karena pikiran dan perasaan jemaat Filipi bertumbuh kembali untuknya. Nah, yang membuat Paulus bersukacita, pikiran dan perasaan jemaat di Filipi mulai bertumbuh. Ada pertumbuhan, bertumbuh kembali untuk Paulus. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat sekarang mulai memikirkan Paulus, termasuk dalam kehidupan Paulus, dalam pergumulan Paulus, dan termasuk pelayanan-pelayanan yang dikerjakan oleh Paulus. Jadi jemaat di Filipi mulai turut berpikir. Nah, kalau dia berpikir, dia juga akan mendukung bagaimana pekerjaan pelayanan Paulus untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sehingga dengan dukungan yang ada itu, maka Injil Kerajaan Allah bisa disebarkan lebih luas lagi. Juga jemaat mulai turut terlibat bagaimana mereka merasakan, yaitu empati dalam kehidupan Paulus, juga pekerjaan Paulus dan pelayanan Paulus. Nah, ini yang membuat Paulus bersukacita karena pikiran jemaat dan perasaan jemaat mulai tumbuh kembali untuk Paulus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan adanya pertumbuhan pikiran dan perasaan ini, Paulus merasakan mendapat satu support, mendapat satu dukungan dari jemaat Filipi. Dan ketika dukungan itu diterimanya, ini sungguh membuat dia menjadi lebih kuat, lebih tangguh untuk terus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan pikiran dan perasaan kita? Apakah sudah menyukakan hati Tuhan atau belum? Pikiran, memang saudara-saudara, kita punya pikiran yang walaupun dikatakan kita punya pikiran, meskipun itu tidak nampak, tetapi sesungguhnya itu eksis. Dikatakan itu adalah perasaan, memang kita tidak tahu wujudnya seperti apa, tetapi itu eksis. Makanya Paulus lebih suka menekankan bahwa pikiran jemaat, perasaan jemaat mulai bertumbuh untuknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan lebih melihat
ke dalam, inside, daripada penampilan luarnya. Jadi yang dilihat Tuhan, yang dilihat Allah, itu bukan yang dilihat oleh manusia. Jadi kita bisa membedakan di sini. Jadi Tuhan melihat pikiran kita, Tuhan juga melihat perasaan kita. Artinya Tuhan melihat hati kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Samuel diutus oleh Tuhan untuk mengurapi Daud menjadi raja, anak-anak Isai, kemudian satu persatu sudah lewat di hadapan Samuel. Yang pertama, yang kedua, hingga sampai yang keenam. Semuanya lewat begitu saja, tanpa ada petunjuk dari Tuhan bahwa engkau harus mengurapi dia. Tetapi ketika firman Tuhan datang kepadanya, 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang pada saat ini kita tidak bisa beribadah secara offline, tatap muka dengan muka, bertemu secara fisik. Tetapi di dalam roh kita bisa bersekutu, bisa beribadah bersama-sama di dalam Tuhan. Apa yang sedang kita pikirkan, apa yang sedang kita rasakan dalam ibadah kita hari ini, ingat, Tuhan melihat. Tuhan sedang memperhatikan. Oleh karena itu mari kita tetap menjaga sikap hormat dan tunduk kepada Tuhan pada saat kita hari ini beribadah. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan, apa yang dilihat manusia bukan yang dilihat oleh Tuhan. Inilah yang dipentingkan oleh Paulus. Ia melihat pikiran dan perasaan jemaat mulai bertumbuh. Artinya bertumbuh di sini mulai memikirkan, juga turut merasakan apa yang dialami oleh Paulus. Sehingga apa yang terjadi atas jemaat Filipi ini yang menjadi sukacita Paulus. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Paulus mengatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Mengingat latar belakang Paulus, seorang yang serba kecukupan. Jadi sebelum di dalam Yesus, Paulus punya jabatan, punya posisi yang begitu nyaman, yang begitu menjanjikan, dan menjamin kehidupannya, kelimpahan, kecukupan, apa yang diperlukan, itu sungguh-sungguh tersedia karena jabatannya tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan hidupnya Paulus itu sangat terbuka dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Nah, di hadapan jemaat di Filipi, dia menyatakan, dia meyakinkan bahwa bagiku dalam segala sesuatu, dalam segala hal, itu tidak ada rahasia. Artinya tidak ada yang disembunyi-sembunyikan. Inilah artinya bahwa Paulus hidupnya sangat terbuka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidupnya apa adanya, bukan ada apanya. Jika materi yang dicarinya, saudara-saudara, tentu sebelum dia di dalam Yesus Kristus, ia sangat berkelimpahan, ia sangat berkecukupan, baik itu materi, bahkan jabatan pun ada di dalam dirinya. Karena dia adalah seorang Farisi,
Filipi 3 ayat 5. Inilah kalau kita baca pada Filipi 3 ayat 4 sampai 6. Inilah hal-hal yang dianggap menguntungkan bagi Paulus. Aku orang Israel, aku dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Aku disunat, dan dalam tindakan aku adalah penganiaya jemaat, dan aku adalah seorang Farisi. Nah, dalam posisi seperti ini, memang untuk hal-hal materi tidak perlu dikhawatirkan lagi, tidak perlu dicemaskan lagi, karena semuanya serba kecukupan. Tetapi saudara-saudara, mari kita lihat bagaimana sikap Paulus terhadap banyak hal yang sangat menguntungkan itu. Filipi 3 ayat 7 hingga ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Apa yang dulu dianggap begitu menguntungkan dan begitu menjanjikan, tetapi setelah dia ketemu dengan Yesus, berjumpa dengan Yesus secara pribadi, bagi Paulus dia punya sikap bahwa itu semua dianggap rugi. Bahkan karena pengenalanku akan Yesus Kristus, apa yang dulu dianggap sebagai satu keuntungan, sekarang dianggapnya sebagai sampah. Itu artinya bahwa pengenalan kepada Yesus Kristus, perjumpaan, kebersamaan dengan Yesus, ini menjadi nilai yang sangat tinggi, yang sangat besar dalam diri Paulus. Dan apa yang dia yakini, yang dia percayai, tidak ada satupun yang bisa menggantikannya. Bahwa Yesuslah yang terbaik, yang terpenting dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini penting juga dalam kehidupan kita. Apa yang paling penting dalam kehidupan ini? Sebagai orang-orang yang percaya, kita harus hidup seperti Paulus, bagaimana dia menganggap Yesus itulah yang terpenting dalam kehidupannya. Yang lain penting, tetapi tidak terlebih penting dari apa yang dia ketahui hari ini. Yesuslah yang terpenting dalam hidupnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena sikap yang demikian inilah yang membuat dia terus maju, berjalan bersama dengan Tuhan. Karena tidak ada rahasia dalam hidupnya. Artinya di dalam diri Paulus semuanya terbuka, apa adanya. Dia sungguh-sungguh menjadi orang yang merdeka. Tidak ada suatu apapun yang ada pada dirinya yang disembunyikan. Ini sungguh-sungguh merdeka. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang sungguh-sungguh merdeka, maka baginya tidak ada rahasia lagi. Semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Karena dengan keterbukaan, karena dengan apa adanya, dan apa adanya ini dibangun di atas dasar kebenaran, saudara-saudara, maka Paulus secara terang-terangan menegur Kefas, menegur Petrus yang adalah sebenarnya seniornya Paulus. Tetapi karena Paulus melihat kemunafikan yang terjadi pada Kefas, maka secara terang-terangan Paulus menentang, Paulus menegur Petrus di dalam kitab Galatia pasal 2 ayat 11 hingga ayat yang ke-14. Karena kemunafikannya, dan Paulus tahu itu. Dan ketika tahu itu tidak benar, maka Paulus berani menegurnya. Karena dia orang merdeka dan tidak terikat oleh sesuatu apapun, dan kemerdekaan itu dibangun di atas dasar kebenaran,
ketika melihat ketidakbenaran, dia terang-terangan menegur ketidakbenaran itu. Dan akhirnya masalah ini menyeret Barnabas. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena dia orang merdeka, dia adalah orang yang selalu siap sedia. Siap sedia itu apa? Selalu siap sedia untuk diperiksa kapan saja, di mana saja, kapanpun. Artinya dia siap kalau aku harus diperiksa dan untuk mempertanggungjawabkan kehidupanku, aku siap. Hari ini siap, besok siap, lusa siap, minggu depan siap, kapan saja siap. Ini sikap yang luar biasa yang dimiliki oleh Paulus, yang adalah dia tidak punya rahasia dan tidak menyembunyikan sesuatu rahasia pun. Dia benar-benar merdeka dan hidup dalam kemerdekaan yang sejati. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya Paulus berani berkata di dalam Filipi pasal 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi bagi Paulus, mau mati sekarang puji Tuhan, mau mati besok puji Tuhan, mau minggu depan puji Tuhan, karena dia punya iman, dia punya keyakinan, siap diperiksa kapan saja. Bahkan di hadapan Tuhan pun dia mau diperiksa. Wah, ini suatu sikap yang luar biasa Bapak Ibu. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pernah ada dusta di antara kita. Jangan pernah ada rahasia-rahasia lagi di antara kita. Biarlah hidup kita terbuka di hadapan Tuhan. Jika kita menyimpan rahasia, sesungguhnya hidup kita belum merdeka. Ketika kita masih menyimpan rahasia, sesungguhnya kita masih terbelenggu. Mari kita belajar seperti Paulus yang sungguh-sungguh merdeka. Kalau kita perhatikan dalam kitab Ibrani pasal 3 ayat yang ke-13, dikatakan di sana saudara-saudara, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Surat Ibrani menulis, mencatat, menyatakan kepada kita bahwa bagi Tuhan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Dan bahkan di hadapan Tuhan semuanya telanjang, semuanya terbuka. Kita mau lari kemana? Kita mau sembunyi di mana? Tidak ada tempat di dunia ini, di alam semesta ini, kita bisa lari dari hadapannya. Dia maha tahu apapun yang terjadi, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rasakan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah pernyataan Paulus, sungguh luar biasa. Dia terbuka hidupnya, siap dikoreksi kapan saja, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Inilah sikap Paulus. Paulus mampu dalam segala hal, dalam segala keadaan, kekurangan, bahkan kelimpahan, kelaparan, bahkan kenyang, dan dalam segala sesuatu, dalam segala keadaan, Paulus mampu menghadapi semuanya itu. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan, apa rahasianya sehingga Paulus mampu menghadapi hal-hal itu? Pada ayat yang ke-13 kita akan perhatikan bersama-sama. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dalam segala keadaan aku kuat karena Tuhan, Dialah yang memberikan kekuatan kepadaku. Paulus menghadapi segala sesuatu karena
Tuhanlah. Jadi ada pengakuan, ada keyakinan Paulus bahwa Tuhanlah yang memberi aku kekuatan. Demikian jugalah seharusnya kita. Kalau kita bisa menghadapi persoalan-persoalan dalam hidup ini, bahkan situasi-situasi sulit di era pandemi, di masa pandemi COVID-19 ini, mari juga kita nyatakan, aku bisa karena Tuhan memberi kekuatan. Aku bisa karena Tuhan memberikan jalan keluar. Aku bisa karena Tuhan menyertai aku dan selalu membimbing aku dan bahkan memberikan solusi-solusi yang terbaik dalam kehidupanku. Nah, saudaraku yang di Tuhan, Paulus bisa karena Tuhan yang memberi kekuatan kepadanya. Kalau kita bisa kembali sedikit melihat sejarah Paulus dalam keadaan yang tidak enak dan tidak nyaman, nanti Bapak Ibu bisa lihat di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23 hingga ayat yang ke-29. Dia sangat berjerih payah, jerih lelah dibandingkan dengan rasul-rasul yang lain. Bahkan dia sering dipenjara, didera di luar batas, sering dalam bahaya maut, disesah 5 kali oleh orang-orang Yahudi. Sekali sesahan ada 39 pukulan, 3 kali didera, 1 kali dilempari batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam terkatung-katung di laut. Bahaya, baik bahaya banjir, bahaya penyamun, orang-orang Yahudi, dan bahkan orang-orang bukan Yahudi, dan masih seterusnya yang lain yang dikisahkan oleh Paulus. Itu sesungguhnya keadaan yang tidak nyaman, keadaan yang tidak menyenangkan, tapi itu dialami oleh Paulus. Jika dia bisa, ingat, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus mampu menghadapi semuanya itu karena Tuhan sumber kekuatan. Dalam segala hal yang kita hadapi, marilah Bapak Ibu yang Tuhan, kita terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita percaya, saudara-saudara, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tidak ada perkara yang tidak bisa Dia selesaikan. Bagi Dia selalu ada solusi, selalu ada jalan keluar dari apa yang kita hadapi. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sekali-kali meragukannya, jangan sekali-kali menolaknya, jangan sekali-kali tidak percaya kepadanya, sebab bagi Dia selalu ada jalan keluar. Karena apa, saudara? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, diciptakan oleh Dia. Kita diciptakan serupa dan segambar dengannya. Oleh karena itu, ketika terjadi sesuatu dalam kehidupan kita, Dia tahu untuk mengatasinya. Dalam segala perkara, aku dapat menanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Inilah sukacita Paulus. Dan akhirnya dia tetap memuji jemaat di Filipi atas dukungan yang telah diberikan jemaat kepadanya. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Jadi Paulus mengakui dalam penderitaannya, dalam duka maupun suka, tapi kesusahan yang dinyatakan oleh Paulus di sini, berarti kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Oleh karena aksi jemaat ini, karena pikiran dan perasaannya mulai bertumbuh kepadanya, itulah yang memberikan support yang luar biasa, sehingga Paulus tetap kuat untuk terus melanjutkan pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Mari kita terus dukung, baik dalam doa, pelayanan-pelayanan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, pekerjaan-pekerjaan Tuhan, baik yang ada di Indonesia ataupun yang di luar Indonesia. Kita terus dukung dalam doa, biarlah firman Tuhan terus makin tersebar dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur
sebab kembali kami boleh belajar firman-Mu hari ini. Ketika kami bersuka cita, kalau itu hanya kami bangun berdasarkan secara materi, itu sangat terbatas. Biarlah kami belajar bersuka cita, bagaimana Paulus juga bersuka cita ketika dia mendengar, ketika dia melihat bahwa pikiran dan perasaan jemaat di Filipi mulai bertumbuh untuknya. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan, kami juga turut terlibat dalam satu pekerjaan dan pelayanan Tuhan, baik melalui pikiran kami dan perasaan kami, bahkan di dalam doa-doa kami, agar terus pekerjaan Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan, mereka boleh dikuatkan, mereka terus diteguhkan dalam pelayanannya. Paulus tetap teguh dan dia hidup apa adanya bersama dengan Tuhan. Paulus tahu yang terbaik, Paulus tahu yang terpenting, Yesus Kristus yang terpenting dalam hidupnya. Tetapi dia juga bersuka cita atas dukungan yang diberikan oleh jemaat di Filipi. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kiranya Tuhan terus memberkati kita. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan hidup kita diubah menjadi yang baru. Dan pada pagi hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan, sebab karena kasih-Nya, karena anugerah-Nya, hidup kita selalu diberkati oleh Tuhan. Mari bersama kita angkat pujian yang berkata, Ku ada sebab anugerah-Mu. Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thank you for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Ku ada sebab anugerah-Mu, Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, oh, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu
Yesusku, Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya, ku kan memuji-Mu selamanya. Oh, ku kan memuji-Mu selamanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi, di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah bersama-sama mengikuti ibadah kita hari ini dengan penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan atas kita. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa, atas segala penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan di sepanjang ibadah kami pada hari ini. Saatnya Tuhan kami boleh mengakhiri ibadah ini dengan penuh sukacita. Dan biarlah kiranya pimpinan dan penyertaan Tuhan terus menyertai setiap kehidupan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Bahkan dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka pada pekan yang akan datang, kiranya Tuhan terus melindungi, menjaga, menjauhkan dari segala hal yang tidak kami inginkan. Kami terus serahkan bangsa dan negara kami Indonesia sepenuhnya dalam tangan Tuhan, secara khusus ketika harus mengatasi masalah COVID-19. Tuhan terus pimpin, Tuhan terus sertai hingga masalah ini segera dapat teratasi dan keadaan boleh kembali normal dan kami bisa bertemu kembali bersama-sama. Berkati semua kegiatan gereja-Mu yang ada, baik ibadah raya, pemuda, remaja, keluarga, ibadah anak sekolah minggu, bahkan dalam doa-doa kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan seruan kami yang telah kami naikkan ke hadirat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Allah mengarahkan wajahnya kepada engkau, dan Allah hendak mencurahkan berkat-Nya atas engkau. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus Sang Putra, kuat kuasa dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai, memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silahkan duduk, kita ambil saat teduh sejenak. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian ibadah kita hari ini. Selamat pagi, selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.